dia yaitu Lupa, belum direkom. Maaf. oke. Eh, oke, sekarang kita mulai dari SWOT dulu. Dari apa kekuatan dulu ya, strongnya dulu. Kekuatan ya. Saya minta panjenengan siapkan kertas dulu. Silakan silakan kertas. Saya tidak mau banyak ceramah, saya ingin praktek aja. Sudah siap kertas? Ya. Nah, coba saya minta panjenengan menuliskan beberapa poin kekuatan yang ada di sekolah panjenengan atau di madrasah panjenengan atau di tempat kerja panjenengan. Ya, kekuatan, kekuatan yang sifatnya internal. Silakan. Ya, ya 3 atau 4 poin ya. Kekuatan apa, kelebihan apa yang dimiliki sekolah panjenengan dibandingkan yang lain. Nah, yang tentunya barangkali tidak dimiliki oleh sekolah-sekolah yang lain. Nah, harapannya seperti itu. Yang betul-betul menjadi kekuatan, kekuatan utama. Silakan, terutama secara internal dulu. 3 poin aja, nggak apa-apa. Misalkan sarprasnya memadai gitu ya, atau mungkin gurunya sumber dayanya berkualifikasi S2 gitu. Sudah, Pak. Apalagi sudah, Nah, kalau sudah sekarang kelemahan, weak ya, weak kelemahan. Apa yang menjadi kelemahan internal? Ya, internal, sekali lagi internal. Ya, kelemahan internalnya apa? Pasti ada. Ya, coba dicari apa yang menjadi kelemahan, terutama yang kritikal, yang apa yang sangat ini sekali. Kelemahan yang sangat kritikal, yang kritikal itu biasanya kalau nggak cepat diatasi itu bisa berbahaya. Kalau misalkan jumlah siswa semakin menurun terus, misalnya. Terus misalkan gurunya keluar masuk, gitu. Gurunya sering pamitan, bolos, kondangan, gitu. Atau mungkin apa, silakan kok. Atau mungkin dari sisi keuangan, gitu ya. Ya 3 poin, ya usahakan 3 poin. Oke, sekarang lanjut ke ya, sudah. ancaman dulu deh, ancaman, ya ancaman, Ancaman. ya ancaman. Ancaman. Jadi ancaman itu ketika tidak diatasi akan berakibat fatal. Ya. Apa yang menjadi ancaman panjangan ini tentunya eksternal, ya eksternal. Kalau tadi kelemahan internal, sekarang ancaman itu eksternal. Misalkan kompetitor, ada perubahan zaman, ada tantangan apa gitu ya, ada tuntutan apa gitu ya. Silakan. Mungkin tuntutan dari wali murid atau masyarakat yang mengharapkan gini-gini dan sebagainya. Monggo, itu adalah ancaman. Hmm, Termasuk perubahan kebijakan yang berganti-ganti itu juga bagian dari ancaman. Tapi yang lokal saja, kalau bisa yang lokal saja. Artinya yang betul-betul dialami secara spesifik ancaman madrasah atau sekolahnya panjenengan. Terutama itu biasanya adalah kompetitor ya, itu yang sangat ini sekali. Kompetitor cari siswa baru dan sebagainya. Terus yang keempat adalah opportunity atau peluang. Apa sih? Apa tuh? Ini agak mikir ini, agak cari-cari. Jadi apa sih peluang yang bisa dilakukan? Nah ini eksternal ya. Jadi peluang apa yang bisa diraih ke depan? Nah ini ke depan ini. Jadi sekolah panjang itu bisa melakukan apa kira-kira? Misalkan oh bisa mendapatkan bantuan hibah, gitu. Oh bisa mendapatkan apa dukungan siswa dari
kecamatan lain atau mungkin apa gitu ya. Nah, silakan opportunity ya, peluang-peluang yang bisa diraih untuk mengembangkan sekolah. Yang apa yang tadi dari ancaman tadi itu tentunya harus ada opportunity. Ini ke depan ya. Kalau tadi adalah katakanlah saat ini dan masa lalu, maka opportunity ini adalah ke depan. Agak ini agak mikir dikit ya memang ya, jadi memang beda dengan ini. Jadi ya inilah yang namanya opportunity itu adalah sesungguhnya adalah bagian yang paling penting dari SWOT ya. Jadi opportunity itulah yang dicari. Ya, jadi kenapa kita harus melakukan analisis itu sebetulnya adalah untuk mencari opportunity. Kalau orang banyak mungkin diskusi banyak ya nanti akan apa saling melengkapi itu ya. Sudah belum? Opportunity ya. Kalau sudah, coba sekarang paparkan, paparkan. Ini dari 9 orang ya. Silakan Saya dari siapa dulu? mencoba, Dari Pak. 8 orang. Mas Saya Taufik, mencoba ya, ya. oke, silakan. Bu, Bapak, Bu. Ya. Saya mencoba Bismillah. Ini Oke, saya akan bolehlah mencoba ya. analisis Oke. SWOT untuk sekolah saya ya, Pak. Oke. Kalau saya Sekolah apa boleh melihat lah? Sekolahnya man ya, man ya. Mandiri, Pak. Ya. Kalau saya melihat di sekolah saya, satu, kekuatannya itu guru-guru dan pegawai yang ada di sekolah saya itu sudah kompeten dan linier dengan Ya. kualifikasi akademik yang Ya. sudah S2 itu hampir 30%. Oke. Dan Ya. ada beberapa guru yang mengikuti lomba guru berprestasi dan mereka dapat juara gitu. Kemudian Juara yang apa itu? kedua, Juara nasional apa juara lokal apa juara yang juara provinsi? nasional itu Pak Kepala Madrasahnya provinsi kemarin. Ada guru PKN yang juara nasional mengikuti apa jenenge lomba guru PKN tingkat nasional oleh MK. Oke. Oke. Terus yang kedua, jumlah murid kita sudah melebihi 1.000 dan ada mereka yang memang masuk kualifikasi melalui jalur prestasi, jalur tahfidz dan prestasi akademik dan non akademik tadi. Terus kita juga memiliki kepala madrasah yang visioner. Nah, ketiga itu saya anggap sebuah kekuatan yang bisa menjadikan madrasah kami maju. Namun kelemahan yang menurut saya ini termasuk yang bisa menjadi kendala itu satu, komunikasi internal antara guru, pegawai dan kepala itu kurang bagus. Kadang-kadang ketika apa namanya ada instruksi dan lain-lain banyak yang suka mengabaikan lah kayak gitu. Jadi menjadi kelemahan baik. Yang kedua, ini ketika iuran siswa itu kan setiap tahun itu hanya masuk per tahunnya paling 50%. Ini juga menjadi kendala ketika kita ingin memajukan madrasah. Yang kedua, karena ini kemarin ada kita memang menambah siswa, jadi ada RKB yang kurang sehingga kemarin semua ruang laborat dan termasuk laborat komputer yang ada 3 dipakai untuk kelas. Itu kelemahannya. Nah, ancamannya kalau menurut saya Pak, yang pertama ini adanya SMA dan SMK yang gratis karena kebijakan dari gubernur gitu. Pertama, ini menjadi ancaman pada saat kita mencari siswa baru karena kebetulan yang masuk ke sekolah kami yang saya paparkan kemarin juga mereka sama seperti yang mau masuk ke SMA. Yang kedua, perlakuan dari pemerintah yang ini kebijakan juga, perlakuan dari pemerintah yang kadang berbeda terhadap SMA dan madrasah dalam event-event tertentu. Jadi ketika ada apa namanya dari kabupaten, nah mereka itu biasanya tanpa ini menunjuk madrasah dulu. Mereka itu biasanya yang dipilih SMA dulu gitu kan. Walaupun secara prestasi memang kalau saya di sini bisa jauh lebih tinggi dibandingkan prestasi SMA. Tapi dari kecamatan itu terutama kecamatan biasanya memilihnya dari SMA ketika ada event-event tertentu. Tapi kita kadang-kadang protes gitu. Saya sering protes. Yang ketiga ada tuntutan wali murid yang
untuk meminta penambahan fasilitas, tapi tidak diimbangi dengan iuran bagi mereka. Kadang-kadang tahun hanya masuk 50% yang tadi sampaikan. Nah, kemudian harapan kami ini tahun ini kita dapat SPSN dan alhamdulillah memang kita dapat tahun ini. Dan kemudian dengan adanya boarding ini dapat menarik peserta didik lebih banyak dari luar kota dan ini alhamdulillah, tapi karena keterbatasan ruang sehingga dari boarding itu kita hanya mengambil sesuai kapasitas saja. Nah, ini yang apa namanya analisis SWOT yang dapat saya bikin, Pak. Kelanjutannya mohon arahan, Pak. Sila, monggo, Pak. Jadi tadi opportunity-nya adalah boarding ya, boarding school ya. Iya, boarding, Pak. Oke. Dengan boarding memang dapat kemarin banyak sekali yang saya tolak karena kapasitasnya terbatas. Akhirnya saya arahkan ke pondok-pondok yang ada di sekitar Man. Kebetulan ada Oh, 3 sudah pondok. punya boarding tapi terbatas. Terbatas, Pak, karena memang ruangannya yang belum banyak. Kita kan hanya memanfaatkan bekas ruangan, 3 ruangan yang kita sekat menjadi masing-masing tiga kamar, 3 kamar. Satu kamar berisi 7 orang gitu kan. Jadi hanya 9 ruang kali 3 untuk putrinya, kali 6 kali 7 itu kan. Jadi sekitar putra-putri itu baru kapasitasnya sekitar 70 gitu. Jadi dengan boarding yang bagus, insya Allah, apalagi kalau boarding kita sekarang kan ini sudah kita orientasinya dengan pondok pesantren, jadi kita lebih menjadikan boarding itu nanti 2 pilihan, tahfidz dan kitab kuning. Nah, ini sudah terarah, memang di situ ada 4 guru tahfidz dan ada guru-guru agama yang mengajar kitab kuning di pondok itu. Dan alhamdulillah setiap semester kita karena ada evaluasi sehingga orang tua insya Allah percaya dengan boarding kita gitu, Pak. Itu opportunity Terima kita. kasih, Mbak Lela. Terima kasih, Bu Lela. Oke, terima kasih. Lanjut, Bu Sarifah atau Bu Ratnati? Boleh. Pas Ya, saya dulu boleh, Pak. Oke, monggo. Bu Sarifah, monggo. Oke. Jadi gini, kalau kelebihan di MI-nya saya itu, kelebihannya alhamdulillah itu karena kelasnya sekarang udah 14 kelas gitu ya, dan hampir 50% itu sudah S2. Jadi SDM dari sisi gurunya itu sudah bagus gitu, kemampuannya juga, kemampuan skillnya juga bagus. Itu kelebihannya. Kemudian sarprasnya ya walaupun belum sebagus yang punyanya Pak Taufikur Rahman, yang mending lah 70% deh kita lah. Gitu lagi. Kemudian letak geografinya kita, MI-nya kita itu juga alhamdulillah cukup strategis ya, sangat strategis malah kalau menurut saya. Jadi nggak ke kota banget ya, enggak ke desa banget juga enggak, pas di tengah-tengah. Kemudiannya lagi apa? Itu bagus karena alhamdulillah terbukti dengan sekarang jumlah muridnya 300 lebih seperti itu. Kelas 1 bahkan udah kelas 1 dan 2 udah 3 kelas rombelnya gitu. Kemudian untuk lebih kekurangannya memang kita